Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Sadaqallahul Azim. Pertama-tama marilah kita takdim syukur nikmat Allah dan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berwajah kembali hadir dalam majelis ilmu. Kesempatan ini kita akan membahas tentang maqasidul ibadah udhiyah. Tujuan disyariatkan ibadah udhiyah atau ibadah korban, di mana insyaallah sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat utama, yaitu Yaumul Nahar, Yaumul Idul Adha. Kita perlu mempersiapkan diri sebagai seorang mukmin muhsinin untuk sabiqun bil khairati bi'illah, berlomba-lomba dalam menunaikan amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban itu disebut dengan ibadah udhiyah karena pelaksanaannya di waktu Idul Adha. Disebut lima yudbahu minal ibil wal baqar wal ghanam yauman nahri wa ayyamut tasyrik taqarruban ila Allah Ta'ala. Jadi ibadah udhiyah atau ibadah kurban itu adalah nama dari ibadah penyembelihan hewan yang sudah ditentukan disyariatkan oleh Allah, minal ibil dari unta sebagai daripada unta, wal baqar sapi atau lembu, wal ghanam dan domba, yauman nahri wa ayyamat tasyrik yang dilaksanakan pada hari nahar, itu hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah, wa ayyamat tasyrik dan pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, taqarruban ila Allah Ta'ala, dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ibadah udhiyah itu termasuk ibadah ta'abbudi. Ta'abbudi itu adalah ibadah yang disyariatkan tanpa memerlukan nalar pikiran atau memerlukan illah. Kenapa disyariatkan ibadah kurban itu? Sama dengan sholat itu ta'abbudi. Kenapa maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat tahun? Tidak perlu penjelasan mengenai nalar akal, bukan ta'abbudi.
perlu hilangnya. Itu memang syariat Allah. Kita tinggal tunduk dan patuh taat pada Allah untuk menunaikan. Tapi ada ibadah ta'abbudi, misalnya membersihkan najis, ya, karena najis itu kotor, jadi karena illatnya adalah kotor, itu ta'abbudi. Jadi itu jenis daripada ibadah, atau sifat daripada ibadah ta'abbudi. Demikian juga ibadah kurban, ketika itu ta'abbud. Maka oleh karena itu syariah pelaksanaannya harus mengikuti tuntunan yang disyariatkan oleh Al-Quran maupun dengan As-Sunnah Rasulullah SAW. Jadi pelaksanaan penyembelihan ibadah kurban itu dari jenis yang pertama al-ibil, unta, al-baqar, sapi, al-ghanam atau domba. Kemudian kapan waktu pelaksanaannya? Tidak sembarang waktu. Pelaksanaannya adalah yauman nahri, di hari nahar 10 Dzulhijjah. Wa ayyam at-tasyrik, atau di hari tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau di luar itu namanya bukan ibadah kurban, bukan ibadah kurban. Kalau dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah atau 14 Dzulhijjah, maka itu bukan kurban, menyembelihan biasa. Walaupun yang disembelih itu sapi atau domba atau unta. Jadi waktunya sudah ditetapkan. Kemudian dalam rangka apa? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau disembelih pada saat tanggal hari nahar atau ayyam tasyrik, tapi bukan untuk taqarruban ilallah, maka penyembelihan ibadah, penyembelihan biasa-biasa saja, penyembelihan janggal atau penyembelihan ini. Jadi oleh karena itu ismun lima yudbahu min al-ibli wal baqari wal ghanami yauman nahri wa ayyam tasyrik taqarruban ila Allah Ta'ala. Kemudian hukum kedudukan daripada ibadah kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan itu karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ma wada'a alaiha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walam yatrukha illa marratan aw marrataini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa itu menunaikan ibadah kurban di saat hari-hari raya nahar atau ayyam tasyrik. Sekali-sekali atau 2 kali saja beliau meninggalkannya. Lam yatrukha illa marratan aw marrataini, kecuali sekali atau 2 kali saja Rasulullah tidak berkorban. Ya. Maka kedudukannya adalah sunnah muakkadah untuk ibadah kurban itu. Bisa fa'ilha wa ilamu tarkuha. Orang yang menjalankannya mendapatkan pahala, yang meninggalkan pun juga tidak berdosa, karena kedudukannya sunnah muakkadah. Akan tetapi ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana indahu sa'atun wa lam yudakh fala yaqrabanna musallana. Barang siapa di kalangan umatku yang tidak menjalankan ibadah kurban, padahal pada saat disyariatkan ibadah kurban itu punya kelapangan, punya kemampuan, kemudian dia tidak menjalankan ibadah kurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Itu pertanda apa? Sangat didekatkan. Artinya Rasulullah sangat tidak suka kalau seorang hamba pada saat disyariatkan ibadah kurban punya kemampuan atau kelapangan, lalu saat falam yudah,
tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah untuk dekat-dekat dengan tempat musalla. Dan itu adalah Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah bikafsaini ahmalaini, Rasulullah itu selalu berkorban minimal dua. Li wa ahli, li wa li ummati. Ini untukku, ini untuk keluargaku, dan ini untuk umatku yang belum menjalankan ibadah kurban. Itu jalankan. Dan saat ditanya oleh sahabat, ibadah kurban itu apa Rasul? Sunnah abikum Ibrahim. Ini sunnah bapak kalian, yaitu Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Punya gelar bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Karena dalam silsilah nabi, dari 25 nabi atau rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 19 diantaranya adalah keturunan Nabiullah Ibrahim. Jadi 19 diantara keturunan Nabiullah Ibrahim. Jadi oleh karena itu Nabiullah jadi dari uswatun hasanatun fi Ibrahim, ada suri tauladan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terbentuknya anak yang saleh, qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabiullah Ibrahim itu ketika tidak diberikan anak, sampai usia 90 tahunan, maka beliau taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mohon petunjuk hidayah. Seraya berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Rabb karuniakanlah aku keturunan yang soleh. Jadi doa ini doa maksur, perlu kita amalkan, perlu kita teladani. Rabbi habli minas sholihin. Kenapa? Seluruhnya itu ada di tangan Allah. Untuk mengangkat derajat anak keturunan kita, itu semuanya adalah Allah. Doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabiullah Ibrahim lahirlah itu Ismail, kemudian Ishak. Nabiullah Ismail dan Ishak. Ishak ini punya keturunan termasuk Yakub, Yusuf, Yunus, sampai dengan Zulkifli, Zakaria, Yahya, Isa. Itu silsilah keturunannya dari Nabiullah Ibrahim, dari silsilah nasab Nabiullah Ishak. Kemudian dari Nabiullah Ibrahim Ismail, turunannya sampai dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Muhammad itu jadi nasabnya adalah dari Nabiullah Ismail. Itu makanya Nabiullah Ibrahim itu adalah merupakan suri tauladan dan yang baik bagi bapak-bapak. Maka disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau dalam hal ibadah kurban itu menjadi suri tauladan yang diteladani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Miskatil Akhyar karangan Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa Nabiullah Ibrahim itu kalau ibadah korban itu Masya Allah banyaknya. Diterangkan sana adalah 1000 domba, 300 lembu, dan 100 unta. Itu ibadah korbannya Nabiullah Ibrahim itu. Kalau kita orang pebisnis pengusaha mungkin berhitung ke berapa miliar itu. Berapa miliar kalau diteruskan dengan nilai uang sekarang ya. Jadi beliau menjalankan begitu. Maka sampai dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji tentang bagaimana tingkat korbannya Nabiullah Ibrahim di hadapan Allah, diuji tentang bagaimana kecintaannya terhadap Allah
itu lebih didahulukan dibandingkan cinta terhadap diri dan hartanya, maka terujilah falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'tuka fanzur madza tara. Di dalam surat As-Saffat itu qasasul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan ibadah korban. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, tatkala Nabi Allah Ismail pada usia sanggup kurang lebih usia balik itu 14 tahunan, ya. Nabi Ibrahim memanggil Ismail, ya ibnati, hai anakku, kalau masa ini arafil manami, sesungguhnya aku tadi malam diimpikan oleh Allah, anni atba'uka, aku menyembelihmu untuk sebagai ibadah kurban. Anni atba'uka fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nanya kepada Ismail. Jadi kalau mimpinya Nabi itu wahyu, ya. Kalau mimpi kita kan gelambian, kemana-mana, ya. Jadi diterangkan ini atba'uka fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Anni atba'uka, aku menyembelihmu, madza tara. Sebagai anak yang disebut dengan punya karakter gulamun halimun, anak yang amat penyabar. Halim itu kesabaran di atas kesabaran. Dia menjawabnya apa? Ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, padaku. Masya Allah, lebih mendahulukan kecintaannya terhadap Allah dibandingkan dengan dirinya. If'al ma tu'mar, kenapa? Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku golongan orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 3, as-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'anil ma'siyah, kemudian as-sabru 'alal musibah. Sabar itu ada 3, sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Sabar ketaatan kepada Allah itu memang sangat dibutuhkan. Kalau di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tanpa kesabaran tidak bisa sempurna. Sholat saja, sholat kita itu kalau sholatnya tidak dilakukan dengan sabar, menjalankan rukun sunnah, ya, dan wajib-wajibnya dalam ibadah sholat, maka sholat kita tidak sempurna. Biasanya pilih-pilih cepat buru-buru saja itu, tak konsentrasi, ya. Butuh kesabaran untuk apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak perlu di dalam sholat. Itu butuh kesabaran. Wudu juga begitu, wudu kalau nggak sabar butuh sabar. As-sabru atau kesabaran. Ini juga sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kalau sabar adil maksiat, bagaimana kemampuan kita untuk mengendalikan daripada hal-hal maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga as-sabru adil musibah, tatkala diuji sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, dia dijalani dengan penuh kesabaran. Maka satajiduni insyaallahu minas sabirin, kata Nabi Allah Ismail, kau akan dapati wahai ayahku golongan orang-orang yang sabar. Maka itu falamma aslama wa tallahu lil jabin fanatainahu ayya Ibrahim. Maka tatkala proses itu aslama wa tallahu lil jabin, pedangnya sudah diletakkan di pelipis dijabin, fanatainahu ayya Ibrahim, maka malaikat segera diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera menyampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim, fanatainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan tentang wahyu dalam impian itu. Wafadainahu bidhibhin 'adzim, kemudian digantikanlah Ismail itu dengan domba yang besar.
ibadah korban. Fadaina bidikhin atim wa tarakna alaihi fil akhirin. Maka balasan pada Nabi Ibrahim adalah nama harum bagi generasi-generasi sesudahnya, akidahnya yang sangat luar biasa, kokoh yang patut perlu diteladani. Gitu. Maka kalau kita dalam doa Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Sama dengan doakan kepada Nabi Muhammad sama seperti yang keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi itu makanya terjadilah di situ. Maka oleh karena itu sunnah muakkadahnya untuk ibadah kurban itu sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim dan dijalankan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pesan tekanannya Nabi Allah Muhammad kepada umatnya, maka adalah usaha falam yudhaf fala yaqrabanna musallana. Siapa yang pada saat disyariatkan ibadah kurban kemudian dia punya kemampuan untuk menjalankannya dan tidak menjalankan, fala yaqrabanna musallana, janganlah kamu dekat-dekat dengan musalla, tempat sholat hari raya yang aku selenggarakan itu. Itu adalah merupakan di antaranya bahwa Nabi Allah Ibrahim adalah merupakan suri tauladan ibadah kurban. Oleh karena itu hikmah ibadah kurban itu kalau kita lihat daripada ayat-ayat tadi, yang pertama adalah liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, sebagai ungkapan ekspresi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, terutama pada bahimatil an'am, ya, diberikan nikmat tentang ditundukkannya hewan-hewan ternak di muka bumi ini, ya, diuturna. Kita ini kadang-kadang lupa bahwa Allah itu memberikan nikmat hewan ternak kepada kita itu banyak sekali. Hampir setiap hari kita tidak pernah lepas. Kuah itu kalau nggak ada dagingnya, nggak ada gaji-gajinya, nggak rasa enak. Kadang-kadang kita makan dalam bentuk bakso, itu adalah hewan ternak semua. Ya, dia kurus wallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar kamu bisa mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki nikmat yang sudah banyak yang diberikan kepada kalian. Masa sih hanya sekedar itu saja tidak dijalankan gitu. Itu nilai daripada ibadah kurban, ya kurus Allah. Makanya nanti dalam syariat penyembelihan ibadah kurban itu jangan lupa sebut asma Allah. Jadi Rasulullah memberikan satu contoh yang menyebut Bismillah Allahu Akbar. Nah ini kalau panitia nanti tidak mengingatkan penyembelihnya, ya, hilanglah sunnah itu, dan bisa jadi itu batal penyembelihannya, tidak sah. Maka harus dipimpin terus, karena biasanya dibanyak. Kita kan banyak itu jangkalnya untuk menyembelih hewan kurban itu, karena banyaknya lupa karena buru-buru tanpa mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ya. Itu penting sekali. Ya. Kemudian di dalam adabnya nanti ketika hewan itu kalau belum mati sempurna, ya, jangan sampai disayat-sayat, jangan dipotong-potong. Itu harus mati sempurna, rohnya harus sudah keluar secara sempurna total. Kalau tidak, kata Imam Syafi'i, itu menjadikan apa? Bangkai. Misalnya kaki dipotong tapi rohnya belum keluar tuh di hewan itu. Itu maka kakinya itu yang dipotong itu adalah bangkai, tidak halal untuk dimakan. Dan itu tidak memberikan satu keringanan kepada hewan yang sedang
meskipun sakit, masih sakit karena roh masih ada itu sakit sekali. Sayangnya, maka ini perlu kita praktekkan, ya, kita praktekkan. Jadi oleh karena itu setelah terlihat sudah sempurna maka ya. Jadi wa kunna ja'alnaha lakum min sya'airillahi khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu kepada siapa itu ibadah korban dibagikan? Itu adalah kepada al-qani wal muqtari. Ya. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal muqtari. Fakulu minha, setelah itu sudah terbalik dan sudah dipotong-potong semua, fakulu minha, makanlah sebagian darinya bagi ahli kurban. Boleh mengambil ahli kurban itu untuk memakannya. Fakulu minha, sebagian, bukan seluruhnya Pak ya, maksimal sepertiga. Kalau seluruhnya namanya nggak kurban ya. Fakulu minha, maksimal sepertiga. Maka oleh karena itu nanti perlu ditanya begitu mendaftarkan bagian apa yang diminta. Untuk apa itu? Untuk meningkatkan kerelaan. Ya. Jadi boleh berbeda dengan zakat, Tapi ibadah korban ini ada dua. Ya, ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib. Yang wajib itu yang nadar. Kalau misalnya saya, kalau misalnya punya nadar, kalau diberikan Allah begini-begini, saya akan korban, itu nadar. Itu korban wajib. Kalau korban wajib itu menurut Imam Syafi'i sedikit pun tidak boleh untuk mengambilnya bagi ahli korbannya, seluruhnya harus diserahkan karena itu wajib nadar. Tapi kalau sudah makan fakulu minha, ya, makanlah sebagai dan diminta bagian apa yang diminta itu langsung segera disisihkan dari hewan korbannya. Fakulu minha wa at'imul qani, berikan makan kepada al-qani. Al-qani itu orang yang punya kemampuan, kenikmatan, ya. Jadi sebagai satu hadiah, berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu memang sudah nama sedekah dan fuqara yang masakin telah terinci. Wal amilina 'alaiha mu'allafatul qulub fi riqab al-ghalib, jelas 8 asnafnya itu. Tapi kalau ibadah kepada boleh orang kaya, ya, diberikan orang yang sudah kecukupan boleh untuk mendapatkan, karena itu sebagai bagian dari pesta, ya, pesta kesyukuran atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal-qani. Kemudian wal-muqtar, orang-orang yang miskin yang sangat membutuhkan itu mendapatkan bagiannya. Jadi bagi tiga. Jadi semuanya boleh untuk menjalankannya. Maka oleh karena itu dalam hal ibadah korban ini adalah perlu kita praktekkan. Yang pertama adalah dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai takdim syukur kepada Allah atas nikmatnya yang diberikan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai ibadah. Kalau sudah begitu, wa basyiril muhbidin, kabarkan gembira bagi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala semacam ini. Siapa itu? Dalam Quran sebutkan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Karakter sifat daripada orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut asma Allah, ada getaran dalam hatinya. Artinya apa? Getaran dalam hatinya, dia serta-merta untuk segera memenuhi panggilan Allah. Itu adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ketika disyariatkan ini dijalankan, syariat ini dijalankan, itu adalah dzikirullah wajilat qulubuhum. Ketika ada adzan, serta-merta dia langsung siap-siap memenuhi panggilan. Itu adalah dzikirullah wajilat qulubuhum, ada getaran dalam hatinya. Tapi kalau ada satu syariat begini tidak ada terpanggil sama sekali, itulah bukan karakter orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi juga khafat, ya,
kiamat, sebagai su'ul khotimah, atau dalam keadaan su'ul hisab. Jadi takut kepada Allah akan kejadian-kejadian seperti itu. Itulah tuqirallahu wajilat qulubuhum. Maka wa khadarat anil maksiati, dia akan menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-mukhbitina, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada al-khadi li rabbih, dia merendahkan diri kepada Allah, ya. Dia ada tawaduknya dan mentakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutmainnina ila adalati qadaihi, ada rasa tentram dan hati tatkala disebut asma Allah, gitu ya. Itu adalah la bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Saat disebut asma Allah ada ketenangan dalam jiwanya. Itu nanti termasuk adalah al-muhtadin. Wabasyiril muhtadin, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum. Dia sabar di dalam segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan ketaatan kepada Allah. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Sabirin 'ala ma asabahum. Wal muqimis sholati, dan dia senantiasa untuk mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah senantiasa dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda. Maka orang-orang yang menunaikan ibadah kurban itu adalah orang yang memiliki karakter mukhbitina, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kunna ja'alna lakum sya'irillahi lakum fiha khair, dan penyembelihan ibadah kurban itu ada nilai syiar-syiar, ya, syiar-syiar menegakkan, mengembangkan, mendakwakan agama-agama Allah. Dan ibadah kurban itu ada nilai-nilai kepedulian sosial, ya. Islam itu sangat peduli dengan masalah urusan sosial, berbagi rezeki, berbagi kenikmatan, berbagi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai satu pengantar dalam kajian pagi ini, agar nanti bisa dikembangkan dalam tanya jawab atau menambahkan. Silakan. Mohon bismillah. Silakan. Belum diangkat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya pembagian kurban, bagaimana caranya kalau dia itu memotong seekor kambing untuk mendapatkan sepertiga, ini panitia ini ngaturnya bagaimana caranya? Itu yang pertama. Ya, yang kedua ini masalah yang orang yang sudah melakukan azab. Ini kan kata Pak Ustaz tadi nggak boleh mendapatkan bagian. Untuk mendapatkan bagian, bagaimana caranya? Apa dia harus potong dua, yang satu nanti bagian, atau yang satunya itu dilepas? Karena memang ada gitu. Itu pertanyaannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sepertiga bagian kurban itu maksimalnya, ya, maksimal. Jadi oleh karena itu nanti ditanya mau minta apa, hatinya, ya, atau dari sisi daging yang mananya, itu ditanya itu. Tapi jangan sampai lebih daripada sepertiga, gitu Pak ya. Itu ya. Ya panitia makanya ngisi form itu. Pada saat ngisi formulir, ya, itu langsung minta bagian apa, gitu. Jadi langsung di catatan itu ada petugas khusus untuk mengambilkan, agar ketika dipotong langsung diambilkan sesuai dengan permintaan tadi kurban. Kalau misalnya kambing itu 4 kilo, nah itu dibagi 3 ya, misalnya satu aja atau satu sepertiga itu sepertiga per masing-masing, ya, gitu. Karena ada kemungkinan nanti dia ada kurban mau dibagikan ke saudaranya, atau kemana, kan gitu ya, atau bikin satu acara, kan tidak apa masalah. Yang penting adalah
maksimumnya adalah sepertiga daripada jatuhnya. Tapi kalau tidak ngambil sepertiganya juga boleh, ya kan? Misalnya saya ambil sebagian aja, tidak perlu semuanya dibagikan, boleh. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi lupa saya. Nadar ya. Jadi untuk hewan korban yang nadar itu bagi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memang tidak boleh untuk mengambil daripada yang dinadarkan. Tapi Imam Maliki ya, Ahmad bin Hanbal itu sama saja, boleh saja gitu ya. Tinggal kita mau ikuti mana. Ada kata mengikuti Imam Syafi'i, panitia diambilkan dari daging hewan korban yang lain, itu aja. Tidak hewan korban yang dari dirinya gitu. Sebagai satu rasa untuk berbagi, termasuk dalam kategori al-ghani wal muqtadi, ya, golongan orang-orang yang berhak mendapatkan walaupun dalam keadaan kecukupan gitu ya. Kalau Imam Syafi'i berarti dia harus korban dua, yang satu bisa dibagi begitu. Bisa satu tapi diambilkan dari hewan korban yang lain, kan ada korban yang lain. Nah, diambilkan dari daging itu bukan dari daging hewannya dia. Ya, caranya gitu. Ya, kalau memang dia tak mampu dua, ya udah ambilkannya dari daging ya. Karena dia punya kemampuan sekedar untuk melaksanakan nadarnya, maka panitia diambilkan dari daging untuk mendapatkan bagian sebagai seorang muslim. Niat dari awal sudah disampaikan kepada panitia. Ya, ditanya dari panitia bertanya, ini korban nadar atau ini? Itu bagusnya itu ditanya, jadi jelas. Oh, ini saya nadar, berarti ya tidak diambilkan dari daging ini. Ini sepenuhnya untuk melaksanakan syariat nadarnya. Ya, ya. Baik. Dan lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kami kan panitia kurban. Memang ada beberapa pertanyaan yang sifatnya fenomena sekarang Pak Ustaz. Kami kan selalu melakukan orang kalau bisa mudohi itu patungan gitu Pak Ustaz. Sapi jadi 7 gitu ya. Tapi kan yang muncul karena ada fenomena entah ya itu satu Pak Ustaz ya. Supaya kita nggak salah juga, walaupun kalau dari beberapa guru kita tanya itu oke, boleh ya. Memastikan aja yang tahu kita nanya ini. Kedua adalah penggunaan air masjid, kan itu sedekah air kan sebenarnya dari apakah dari umat atau dari jemaah atau memang dibuat oleh wilayah untuk membersihkan semua kotoran dengan subah. Itu juga beberapa hal yang memang menjadi pertanyaan ya pada kami sebagai panitia kurban. Yang ketiga, apakah ada keharusan Ibu Dohi itu hadir dalam penyembelihan hewan kurbannya? Itu aja Pak Ustaz. Ya, biar lebih kualitas, karena ada beberapa rekaan masih juga di Masjid Muhajirin dan Ansar.
Rasulullah SAW memberikan contoh sebenarnya ketika menyembelih dan menyebutkan li wa ahli, ya, ini satu domba ini adalah li wa ahli, ini untukku dan untuk keluargaku. Sebenarnya satu domba ya bisa dinamakan satu keluarga, ya, bisa mengelola semua. Kemudian kalau sapi yang dituju itu boleh saja kalau seseorang untuk sapi satu orang, satu untuk seluruh keluarga, atau disebutkan dengan 7 nama. Itu masalah fikih, masalah fikih. Yang jelas itu adalah musyarakah dalam patungan untuk membeli berbentuk dengan sapi, gitu ya. Supaya terbentuk sapi, maka musyarakah terbentuklah patungan dengan 7 orang, ya. Ada fikihnya memang ada. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggunakan air masjid. Masjid itu adalah tugasnya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi kemakmuran yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman, ya. Saya bilang man amana billah, yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Jadi kemakmuran, segala sesuatu infak yang dimasukkan ke dalam masjid itu adalah dana untuk kemakmuran, ya. Dengan berbagai keluasan dan keleluasaan pada takmir untuk bagaimana menggunakan kemakmuran. Nah, ibadah kurban itu termasuk bagian daripada kegiatan kemakmuran. Untuk apa juga dipersoalkan, ya? Karena itu memang sudah suatu fasilitas untuk kemakmuran. Jadi urusan itu adalah hak, boleh saja. Itu bagian daripada kemakmuran dan kegiatan kemakmuran masjid. Jadi bahkan seandainya ada orang yang sangat membutuhkan, ya, jamaah sangat membutuhkan untuk biaya pengobatan misalnya, biaya pengobatan, itu bisa diambilkan dengan kemakmuran. Makmur itu bukan hanya makmur masjidnya, adalah makmur jamaahnya. Jadi kemakmuran masjidnya juga kemakmuran jamaahnya. Masjidnya makmur, jamaahnya nggak makmur. Ya, yang salah dan membatasi tentang kemakmuran masjid. Jadi yang bilang makmur masjid itu ya ramai kayak begini itu. Tapi jamaahnya nggak ada yang makmur. Ada yang nggak bisa makan, ada yang nggak bisa berobat, ada yang perlu pertolongan. Orang masjid bisa menjawab persoalan-persoalan. Lebih baik mana membeli karpet ketika butuh karpet, tapi ada jamaah yang sangat membutuhkan untuk biaya darurat, ya, emergency fund, kebutuhan yang sangat darurat terhadap dana itu. Lebih prioritas ke sana diberikan. Apalagi ada sebatas air, ya kan? Air itu sumber yang memancar terus tanpa habis-habisnya, ya. Jadi oleh karena itu sangat tepat menggunakan bagian daripada kemakmuran masjid, ya. Kemudian yang terkait dengan masalah mudhakhi, apakah wajib hadir tidak? Itu hanya keutamaan saja, bisa menyaksikan. Bahkan dulu menyembelih sendiri kalau bisa, ya. Tapi kalau nggak bisa jangan menyembelih sendiri, bisa batal nanti, ya, bisa batal, diwakilkan, ya, diwakilkan. Tapi perlu menyaksikan itu jauh lebih afdal, sehingga tidak ada keraguan-keraguan untuk mempertanyakan sudah disembelih Pak dulu hewan kurban saya, jangan-jangan dijual oleh panitia, gitu kan? Nah, jelas itu untuk apa? Afdalan itu, afdal itu amalnya, keutamaannya bisa menyaksikan. Kalau tidak bisa menyaksikan ya enggak, serahkan sepenuhnya dengan memberikan amanah kepada panitia untuk menyembelih dan membagikannya. Itu bayar. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah misalkan kita takmir masjid itu lagi rapat membahas umat,
terus kita memakan makanan dari uang operasional atau uang sodako masyarakat jamaah, apakah kita boleh minum air dari uang itu? Mau penjelasan Ustaz? Iya. Makannya untuk kemakmuran atau enggak? Iya, untuk kemakmuran. Masa panitia alasan gak pakai minum? Iya. Itu bagaimana kemakmuran. Jadi yang kurun masa tidak Allah yang mana bisa kemakmuran itu artikan luas penggunaannya, asal tidak berlebihan gitu ya. Kita tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan gitu, boleh-boleh aja. Ya. Jangan sampai nanti dosa semua ditambah masjid. Gara-gara fikirnya dibatasi. Islam itu luas dan luas, ya. Bukan luas dan sempit, luas dan luas. Jadi oleh karena itu semuanya bisa terjawab dengan fikih Islam, gitu ya. Jadi apa ya? Begitu juga panitia boleh nggak memasak dan makan daging korban? Boleh. Kenapa tidak boleh? Ada yang saking sulitnya apa? Panitianya iuran beli kambing sendiri untuk dimasak. Saking fikih yang terbatas tadi dibatasi dan nggak boleh gitu. Panitia untuk masak-masak. Ahli korban itu sudah menyerahkan sepenuhnya. Silakan dibagi dengan cara matang atau dengan cara daging mentah. Mana yang lebih afdal itu? Gitu. Kalau bisa membagikan ke jamaah itu dengan dimasak semua lebih bagus. Ya kan? Lebih bagus. Ada panitia begitu. Kita iuran yuk beli kambingnya untuk dimasak gitu. Padahal sudah serahkan sepenuhnya, ini jatahnya itu nih fakulu minha wa atimul qani'ah wal muhtar. Itu Quran jelas itu. Makanlah sebagian darinya, ya. Wa atimul qani' dan berikan makan kepada orang-orang yang cukup. Panitia termasuk berapa mendapatkan bagian? Wal muhtar dan orang-orang yang kekurangan, yang fakir miskin. Jadi itu. Maka oleh karena itu bagus sekali. Kalau perlu diantar, ya diantar. Jangan sampai terjadi orang-orang miskin ngantri panjang. Ada orang dibentak-bentak lagi oleh panitia. Kita harus hargai, kita muliakan dia. Dia sangat senang untuk mendapatkan haknya, hak mereka. Jadi oleh karena itu bagaimana cara tata tertibnya, dikasih minum, belum dimasukkan, dikasih makan sambil menunggu. Masya Allah, itulah termasuk bagian daripada kemakmuran masjid. Silakan Pak ngomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, kalau misalnya ini dari panitia mau mencari sapi untuk kurban, kemudian digunakan untuk makan, uang yang dari hasil BME itu digunakan untuk makan panitia untuk mencari operasional, apakah boleh itu Pak Ustaz? Kita misalnya sapi misalnya, kemudian kita butuh makan. Nah, makan yang digunakan itu uangnya dari uang BMI, misalnya kita boleh. Hari besar Islam, ya boleh. Tambah mantap terus tambah enak. Jadi kan orang yang berkorban itu juga biasanya dan prakteknya menyerahkan bantuan ke biaya infak untuk ibadah. Beli tali pengikat, beli alat ini, untuk pelatihan, untuk transport ke sana-sana, itu semua yang bisa digunakan. Jadi keleluasaan itu supaya tetap utuh hewan kurbannya, ditambah biaya, misalnya satu kambing tambah 150.000 gitu ya. Kalau 7 sapi 150.000
bisa buat beli minuman, konsumsi, ya, kerja apa semua. Diambilkan dari dana kas masjid boleh, ada masalah, itu kan makmuran semua. Jadi penyelenggaraan ibadah kurban ini bagian daripada kegiatan kemakmuran masjid. Itu tadi min sya'air wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ya, dalam hewan kurban itu terdapat dijadikan oleh Allah apa min sya'airillah, syiar-syiar agama Allah. Ya, kemudian fiha khair, di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan, bisa berbagi misalnya. Itu jadi itu. Karena itu silakan apa-apa. Terus sering persoalan bagaimana menjual kulit. Nah itu yang sering ya. Biasanya jual kulit. Ya udah, kulitnya diserahkan kepada seseorang, dia dapatkan hanya, setelah itu dijual oleh yang mendapatkan tadi. Ya, jangan panitia yang menjual. Ya, serahkan atau jual. Terus habis dijual, hasil penjualannya, saya infakkan aja ke masjid, pahala apa? Ya, begitu. Yang tidak boleh menjual itu adalah ahli korbannya. Ahli korbannya, kulitnya itu berarti tidak utuh sempurna. Kalau sudah masuk ke dalam kepanitiaan, semuanya diserahkan semuanya. Karena apa? Itu adalah untuk mengelola keafdolan, keutamaan. Sekarang kalau kulit kita tidak punya keahlian untuk mengelolanya, lalu dibuang atau basi, lebih baik mana? Ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mendapatkannya. Begitu juga ini isi daripada ini apa? Ya, apa namanya itu? Ya, jeruan-jeruan semua itu, bersihkan kotoran semua itu. Angkot aja di mana ada, serah bawa, terserah mereka mau dirupakan uang di sana atau mau dimakan atau mau dimasak, itu sudah memang haknya dia sudah, karena kita sudah tidak punya kemampuan untuk mengelola itu, gitu ya. Jadi waktu dan keahliannya tidak ada. Jadi itu menyangkut masalah afdolan. Tapi hanya saja bagi ahli kurban tidaklah boleh untuk menjual daripada bagian daripada korbannya. Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jatah tidak boleh maksimal sepertiga daripada bagian kurban. Nah, kalau untuk jatah panitia itu afdolnya, karena selama ini kan kita kadang menerima jatah panitia di luar jatah mudoy ya, itu bisa membuat kantong. Nah itu aturan syariatnya itu gimana Ustaz? Tidak ada ketentuan pasti, tapi jangan sampai panitianya dapat banyak, fakir miskinnya dapat sedikit. Ada yang kebagian, nah itu yang panitianya nggak benar itu. Panitianya, wah, dikulkas semua tapi ada kebagian fisik, kebagian itu nggak boleh. Ada tadi jadi artinya secukupnya semuanya bisa berbagi rata untuk kemakmuran bersama, gitu lah ya. Jangan sampai itu berlebihan. Ada gitu. Terus perhatikan kadang-kadang ada orang asli, ada orang pendatang, gitu. Itu kadang-kadang terjadi itu. Kalau ini mungkin orang pendatang semua muhajirin semua di sekitar. Lalu di perkampungan itu ada orang pendatang, ada orang asli. Kadang-kadang dibaginya dengan orang yang asli, asal kelahiran di situ saja itu. Orang-orang yang pendatang yang kontrak-kontrak kebagian itu. Ya. Itu Masya Allah, itu sakit Pak itu. Sakit ya. Karena saya pernah mengalami dulu. Ketika saya masih berjuang ya, di Ciputat dengan kontrak ya, awal-awal rumah tangga kontrak. Saya sudah beli tusuk sate, beli arang untuk nyam-nyam sate, dilewati jawaban. Udah banyak bagian. Insyaallah sedihnya itu dosa panitia itu. Makanya perubahan itu. Kalau bisa sudah ada pemetaan dakwah, gitu. Ya pemetaan dakwah. Golongan mutlak berapa? Golongan konik berapa?
Ya ini emang yang terjadi di lapangan emang seperti itu ya. Cuman kami sudah 5 tahun yang lalu itu kami selalu keliling gitu. Jadi Abdulnya itu memang kita keliling langsung membagikan kupon gitu. Jadi nggak pilih-pilih. Emang kalau misalnya kita serahkan hanya misalnya sama RT-nya gitu, yang terjadi seperti itu. Orang yang ngontrak juga dapat ini. Maka kami selalu keliling sama Pak Sanata ya, sama Pak Sanata sebagai lain itu. Keliling jadi ya mau dia ngontrak mau dapat semua ini. Jadi enak. Emang kita udah dibagi wilayahnya kalau ngajirin dari sana ada bagi terus maksud saya ada bagi sana ajar bagi wilayah. Cuman kami keliling. Jadi biar karena udah keliling juga nanti ya itu. Masya Allah, misalnya dia udah dapat, kadang-kadang masih kesini lagi gitu ya. Ntar dapat dari muajirin selesai dulu nanti jangan kesini seperti itu. Makanya kadang-kadang ada juga yang misalkan keamanannya tuh agak marah-marah itu ada juga itu. Karena seperti itu udah pulang balik lagi seperti itu. Ya mungkin untuk ini saran aja nih untuk mungkin pengurus muajirin juga ada di sini. Baiknya apa keliling. Kita keliling langsung bagi-bagi kupon ke warga langsung.